Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui sebelum memahami keseluruhan isi Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa. Antara lain adalah berikutnya. Ayat berikutnya yakni ayat 92 dan 93. Yang dari dua ayat ini bisa diambil judul ya, bahwa di dalam ajaran Islam, dalam ajaran Al-Quran terdapat larangan membunuh orang beriman. Membunuh orang beriman itu dilarang oleh Allah. Dalilnya mana? Dasarnya mana? Dasar hukumnya. Dua ayat di belakang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Pada ayat 92 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Hukumannya apa? Allah berfirman, wa ma kana, wa ma dan tidaklah, kana ada. Kalau ada kata-kata ma di depan, kita cari di belakangnya ada ilah apa enggak? Ada ilah. Nah, ma di sini artinya tidak. Wa ma kana dan tidak, kana ada. Wa ma kana dan tidak ada.
limu'minin bagi orang yang beriman ayyaqtula bahwasanya dia membunuh mu'minan orang yang beriman. Jadi tidak ada ceritanya orang beriman kok membunuh orang beriman, enggak ada. Orang Islam kok membunuh orang Islam, enggak ada ceritanya. Illa khata'a, illa melainkan atau akan tetapi kalau ada orang beriman membunuh orang beriman itu sebabnya adalah khata'a karena keliru, salah, mau membunuh, mau memanah kijang, tiba-tiba lewat orang. Yang kena bukan kijangnya, orang. Allah berfirman di sini, kalau ada orang beriman membunuh orang beriman itu tidak mungkin terjadi kecuali karena keliru. Illa ini biasa diartikan kecuali, ini namanya huruf istisna. Ya. Terus mukminan ini namanya mustasna minhu, yang dikecualikan. Kecuali orang yang beriman membunuh karena keliru, mau nembak rusa di Merauke sana atau di Pembuang Hulu, kena orang terus mati. Membunuh orang tanpa disengaja, hukumnya bukan hukum kisos, bukan hukuman mati. Tapi Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidaklah ada bagi orang beriman bahwa dia membunuh orang yang beriman melainkan karena keliru. Wa man qatala mu'minan, wa man dan barang siapa qatala dia membunuh mu'minan orang yang beriman khotoan dalam keadaan keliru, dengan salah, dengan tidak sengaja, fatahriru raqabatim mu'minah, famaka hukumannya adalah tahriru raqabatim mu'minatin, tahriru membebaskan raqabatin seorang budak mu'minatin yang beriman. Hukumannya dia harus membebaskan orang budak, membebaskan seorang budak yang beriman. Tapi kalau budaknya kafir nggak boleh, harus orang yang beriman. Itu satu hukuman yang pertama. Wadiyatum musallamatun ila ahli, wadiyatun, dan hukuman yang kedua adalah membayar diyat, membayar tebusan. Yang musallamatun, tebusan ini diserahkan ila ahlihi, kepada keluarganya, keluarga si mati. Illa kecuali ayyasaddaku, bahwasanya mereka mensedekahkan. Jadi kalau ada orang membunuh orang beriman, orang Islam membunuh orang Islam karena tidak sengaja, ya, itu hukumannya memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak tidak bisa, karena tidak ada lagi perbudakan sekarang, atau memang nggak bisa dapat budak yang beriman. Ya berikutnya membayar diyat, membayar denda yang diserahkan kepada keluarganya, keluarga yang terbunuh. Dendanya berapa? Dalam hadis diterangkan membayar denda sebesar harga 100 ekor unta. Nah, kalau sapi ya lebih dari 100 mestinya harga 1 ekor unta itu. Kalau Idul Kurban aja sapi itu 7 ya.
Unta juga 7 ya, unta juga 7 ya. Ya kira-kira sebesar harga 100 ekor sapi. Atau kalau tidak bisa mengusahakan 100 ekor sapi, membayar uang sebesar 1.000 dinar. Nah 1.000 dinar itu rupiahnya berapa? Itu nanti ada ahlinya. Ya saya bukan ahlinya, bukan ahli kurs mata uang. Nanti saudara cari sendiri keterangannya. Ya 1.000 dinar itu berapa rupiah kalau zaman sekarang? Zaman Nabi dulu 1.000 dinar. Ya, illa kecuali ayyasaddaku, bahwasanya mereka mensedekahkan. Artinya ada keluarga, anggota keluarganya terbunuh oleh saudara sesama muslim, mestinya dibayar diat, tapi oleh keluarganya dimaafkan. Udah kami maafkan ya. Kami tahu bahwa Anda tidak berniat membunuh saudara kami. Jadi ini denda ini kami kembalikan, kami sedekahkan saja. Dah ambil aja. Illa ayyasaddaku, itu boleh. Kecuali bahwa mereka mensedekahkan. Islam itu begitu, Mak. Aturannya itu jelas. Dan hukumannya itu dari yang paling berat bisa menjadi lebih ringan, kurang beratnya lebih ringan lagi. Nah, terus Allah berfirman lagi, fa in kana, maka jika adalah orang yang terbunuh tadi min qaumin aduwwil lakum, dari kaum yang merupakan musuh bagi kalian, maka jika yang terbunuh itu adalah orang yang merupakan musuh kalian, non muslim itu misalnya, atau yang ada permusuhan dengan kalian, wa huwa mu'minun, padahal dia itu orang yang beriman. Dia orang beriman tapi dari keluarga yang merupakan musuh kalian. Hukumannya apa? Sama. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Fatahriru, maka hukumannya adalah memerdekakan raqabatin, seorang budak, mu'minatin, yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, wa in kana, dan jika adalah dia yang terbunuh tadi min qaumin, berasal dari suatu kaum, yang kaum itu wa bainakum wa bainahum, antara kalian dengan mereka, wa bainakum, antara kalian, wa bainahum, dan antara mereka. Orang Arab kalau bilang antara kalian dengan mereka itu antara kalian dan antara mereka, begitu. Itu orang Arab bilangnya begitu. Kalau yang terbunuh tadi dari kaum yang ada di antara kalian dengan mereka misakun, satu perjanjian, ada perjanjian damai atau perjanjian gencatan senjata atau apa begitu, fadiyatum musallamah, maka hukumannya adalah membayar diat, membayar tebusan, musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan di samping itu ya, di samping memerdekakan seorang budak, memerdekakan, membayar diat juga, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan budak yang beriman. Ini kalau dalam terjemahan Kementerian Agama RI ayat 92 ini diartikan begini Pak, kita lihat sama-sama ya sebagai perbandingan. Ya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a,
dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan, barang siapa membunuh seorang yang beriman khotoan karena tersalah, karena tidak sengaja, hendaklah fatahriru raqabatim mu'minah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak yang beriman. Bukan hanya itu, wa tahriru raqabatim mu'minah, wadiyatum musallamatun ila ahlihi, gitu toh. Dan mana tadi? Dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, illa ayyasaddaku, kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh membebaskan pembayaran. Mensedekahkan maksudnya membebaskan. Udah, kami tidak akan menuntut hukuman kepada kamu karena kamu memang tidak sengaja. Kamu datang ke sini berburu rusa. Tiba-tiba senjatamu yang kamu tujukan ke rusa tadi kena orang. Padahal berburu rusa biasanya pakai senjata bukan senjata api, setahu saya ya. Senjata berburu itu beda dengan senjata api. Itu bisa juga membuat orang mati kalau kena di otaknya, tes itu. Batang otaknya kena ini ya udah tes, jatuh kelebak mati. Tuh. Kalau yang terbunuh tadi membebaskan pembayaran illa ayyasaddaku, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Terus wa in kana, dan jika dia si terbunuh, orang yang terbunuh tadi, min qaumin aduwwil lakum, dari kaum yang memusuhimu, wa huwa mu'minun, padahal dia orang yang beriman. Ini dulu asalnya dia orang Mekah, keluarganya orang Mekah penyembah berhala, tapi dia sudah masuk Islam. Ini maksudnya begitu. Orang yang terbunuh tadi berasal dari keluarga yang masih penyembah berhala, tapi dia sudah masuk Islam. Ini dulu pernah kejadian ini zaman Nabi dulu. Ceritanya dalam riwayat itu diterangkan ada seseorang yang bernama Harits, kalau nggak salah Harits sama Abu Jahal. Ini menyiksa, memukuli orang yang bernama Iyas. Dipukuli, pokoknya dihajar. Karena dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai akhirnya dia hijrah ke Madinah. Nah, si Harits ini waktu itu masih kafir. Oh, termasuk temannya Abu Jahal kok. Tiba-tiba pada suatu saat Iyas ini bertemu dengan Harits ini. Harits kalau bahasa Arabnya pakai ha, fathah, ro, terus kasroh, sa, sukun. Harits. Di Indonesia berubah menjadi Haris, Haji Haris. Orang Indonesia bilangnya Haris. Hakim asal katanya kalau dalam bahasa Arab. Di Indonesia berubah menjadi Hakim, pakai H. Yang dalam bahasa Arab pakai huruf H. H dengan huruf H kan lain. Nah, kalau hakim itu aslinya itu adalah orang yang bijaksana. Itu yang pantas menghukum orang dengan adil. Nah, kalau hakim, bahasa Arabnya hakim itu pelawak. Jadi banyak hakim-hakim seperti pelawak. Mengadili orang hukumannya aneh, namanya pelawak kok. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau yang ini si Iyas tadi ketemu sama si Harits, nah ini orang ini dulu nih yang menggebukin aku ini. Terus dia ambil pedangnya dibacok, Pak, mati.
Terus dia lapor kepada Rasulullah, Rasulullah tadi aku membunuh Haris ya Rasulullah yang dulu ngukulin aku waktu di Mekah dulu. Aku ketemu di daerah sana, ada daerah namanya saya lupa namanya, Haro apa mana gitu ya. Itu, aku bunuh dia ya. Aku Rasulullah kaget, loh, kenapa kamu bunuh? Dia sudah masuk Islam, kenapa kamu bunuh? Hah? Sudah masuk Islam kah Rasulullah? Sudah. Nah, terus akhirnya dihukum oleh Rasulullah. Kamu bebaskan budak. Halo kamu budak. Saya enggak punya budak ya Rasulullah. Bayar diat kamu 100 ekor unta. Kasihkan sama keluarganya. Ya Rasulullah, jangankan 100 ekor unta, 1 ekor unta aja aku enggak punya Rasulullah. Terus bagaimana? Kelanjutannya ini Pak, di belakang sini nanti ya. Nah, ini. Faman lam yajid, maka barang siapa tidak mendapatkan, maksudnya tidak mempunyai, faman maka barang siapa lam yajid, tidak menemukan, tidak mendapatkan tebusan uang untuk menebus atau uang 1000 dinar untuk menebus kesalahannya karena membunuh orang dengan tanpa sengaja, atau karena tidak punya budak 100 orang, tidak mempunyai seorang budak yang beriman, nggak punya ya, membebaskan nggak bisa. Apa jalan keluarnya? Hukumannya adalah fasiyamu syahroin, fasiyamu maka dia berpuasa syahroini 2 bulan mutatabi'ain, yang 2 bulan itu berturut-turut. Jadi puasa bulannya bulan Komariah, bukan bulan Masehi. Ukurannya itu bulan, sekarang bulan Rabiul Akhir ya Pak ya. Nah, Rabiul Akhir 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Puasa terus, enggak boleh putus. Kalau putus diulangi lagi dari awal. Baru dapat 29 hari, baru dapat 28 hari, kurang sehari, tiba-tiba enggak bisa puasa dia. Ulangi lagi dari awal. Beratnya itu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh alpa, kecuali karena sakit. Nah, atau karena alasan syariat yang diperbolehkan. Karena sakit tidak kuat puasa, tetap dihitung tuh yang 28 hari. Nanti yang 1 hari lagi untuk sempurna 1 bulan, tunggu dia sembuh dulu. Nah, itu baru 1 bulan, nanti Jumadil Awal puasa lagi dia sebulan. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Itu hukumannya. Itu adalah taubatan minallah, sebagai taubat dari Allah, sebagai taubat kepada Allah karena membunuh orang walaupun tanpa sengaja. Wa kanallahu, dan adalah Allah itu aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada orang membunuh orang tanpa disengaja, termasuk misalnya kecelakaan lalu lintas, kita sudah jalan betul, enggak ngebut, udah waspada betul, tiba-tiba ada orang nyebrang meleng Pak, enggak lihat, lari gitu aja, terus enggak bisa menghindar lagi, sudah kena tek mati. Itu hukumannya seperti ini kalau menurut hukum Islam. Tadi kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia lain ceritanya. Ceritanya kamu jadi ATM. Ya jadi kamu dihukum, dianggap membunuh orang karena alpa. Sama hukumannya dengan membunuh orang itu. Kalau menurut hukum pidana ya, yang saya tahu. Nanti kalau salah ya silahkan para ahli hukum mengkoreksi omongan saya ya, dibetulin. Ya, pokoknya beda dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an ini. Ini hukuman bagi orang yang membunuh orang beriman tanpa sengaja. Ya. Nah, berikutnya di belakangnya ini kalau membunuh orang dengan sengaja, hukumannya apa? Allah bilang, wa may yaqtul, dan barang siapa dia membunuh mukminan, seorang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja. Membunuhnya dengan sengaja, ditembak sama dia. Membunuh 1 orang beriman saja, kalau dilakukan muta'ammidan dengan sengaja,
fajazauhu jahannam, maka balasan dia adalah neraka jahanam. Khalidan, dia kekal, fiha, di dalamnya, di dalam neraka jahanam. Masuk neraka dan tidak keluar-keluar selama-lamanya. Itu bagi pembunuh orang beriman satu orang saja. Satu orang saja. Kalau dia beriman, dibunuh seseorang, orang yang membunuh satu orang beriman itu masuk neraka jahanam, kekal di neraka. Apalagi kalau yang dibunuh 6 orang, Pak. Ya, 6 orang laskar FPI yang dibunuh 6, neraka terus, neraka jahanam, masuk sudah. Dan itu yang masuk neraka bukan hanya eksekutornya saja loh, tapi yang nyuruh juga, yang jadi komandannya juga masuk neraka jahanam. Biar tahu ini sampaikan biar orang tahu, jangan sembarangan membunuh kamu. Hanya karena alasan beda pendapat, beda yang didukung, beda partai, beda apalagi beda suku, beda apalagi, terus kamu bunuh dia. Beda etnis, kamu bunuh dia. Balasannya neraka jahanam. Itu. Bukan hanya itu, Allah bilang berselanjutnya, wa ghadiballahu alaihi, wa ghadiba, dan memurkai. Siapa yang memurkai? Allah murka, Allah marah alaihi, kepada dia, orang yang membunuh orang yang beriman, walaupun itu adalah pasukan Densus 88, masuk neraka semua itu, sampai itu komandannya Densus itu. Ya kasih tahu biar tahu mereka. Baru terduga teroris kok ditembak gitu loh. Kasusnya ditangkap dulu, diadili dulu. Langsung ditembak aja loh. Enaknya itu loh nembak orang, mentang-mentang punya senjata. Balasannya neraka jahanam itu. Ini saya sampaikan biar orang tahu. Jangan sembarang, walaupun Anda pasukan Densus 88 tidak boleh, apalagi melakukan unlawful killing, pembunuhan yang tidak berdasarkan hukum. Ya itu yang terjadi pada kilometer 50 itu, unlawful killing, akan diangkat lagi dan persidangannya diganti, bukan persidangan pidana mati, pembunuhan, bukan, persidangan HAM. Persidangan pengadilan HAM, bukan persidangan, pengadilan HAM, akan dibawa ke pengadilan HAM. Jadi saudara sekalian, kalau menurut hukum Allah, menurut hukum Islam, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, barang siapa dia membunuh orang yang beriman satu saja dengan sengaja, maka balasan dia adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya di akhirat nanti, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'addalahu, dan Allah menyediakan untuk dia azaban aziman, azab yang besar, yaitu neraka. Ini. Jadi dari ayat ini kita dilarang membunuh orang, jangan sampai membunuh orang. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Ada regu tembak melaksanakan hukuman mati, itu dia membunuh orang karena melakukan hukuman mati, enggak apa-apa. Tapi kalau baru terduga teroris loh, belum jelas teroris apa bukan kok. Tiba-tiba atau didor itu loh, enaknya kayak ayam aja. Jangan ayam, kayak guguk aja. Menembak guguk aja di sini sampai dimasalahkan. Di Kalimantan ini loh, Pak. Sampai nabrak anjing satu aja, dituntut sama yang punya anjing itu. Ya, betul Pak ya. Marah. Itu anjing itu. Sampai tabrak, jangan sampai nabrak anjingnya orang Kalimantan sini. Dikejar sampean itu. Apalagi yang dibunuh orang manusia, yang dibunuh orang atau manusia.
Ya, jadi saudara sekalian, ini hukuman dari Allah. Ya, maka judul dari dua ayat ini adalah larangan membunuh orang beriman. Nah, kalau yang dibunuh orang kafir gimana? Juga nggak boleh kecuali dalam perang. Kalau dalam perang, ya mau nggak mau harus saling membunuh. Kalau sampean nggak mau membunuh, ya sampean yang dibunuh. Itu kalau perang. Kalau orang kafirnya nggak ngapa-ngapain, nggak boleh dibunuh. Loh, ngawur aja. Jangan, tidak boleh. Islam ada, nanti kita ketemu ayatnya di surat yang lain ya. Nah, tafsir secara lengkap mengenai ayat ini ya saya sampaikan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit aja, belum selesai ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, lalu diterangkan oleh Ibnu Katsir tentang ayat 92 ini, tentang ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan, dan tidak ada bagi orang yang beriman dan tidak patut bagi orang yang beriman bahwa dia membunuh orang yang beriman. Ini maksudnya yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa lil mu'minin, tidak ada bagi orang beriman ayyaqtula, bahwa dia membunuh akhahul mu'mina, saudaranya dia yang beriman, biwajhin, dari alasan, dengan alasan, minal wujuh, dari segala macam alasan. Tidak ada satu alasan pun yang dari segala macam alasan yang ada, yang dikemukakan, yang bisa dipakai untuk membenarkan membunuh orang beriman. Tidak bisa. Ibnu Katsir mengatakan kama sabata fi sahihaini, sebagaimana ada pasti dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebuah hadis sahih an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud ya, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, la yahillu, tidak halal, artinya haram, damumriin, darah seseorang muslim yang muslim, haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan atau dia dibunuh. Yang muslim tadi yashhadu, dia bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dia sudah bersahadat, wa anni, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak boleh bagi seorang muslim membunuh orang kecuali biihda salasin, dengan salah satu dari 3 alasan berikut ini. Orang muslim boleh dibunuh oleh orang muslim yang lainnya dengan 3 alasan. Pertama, an-nafsu bin nafsi, karena kisos, seseorang dibalas dengan seseorang. Karena membunuh orang, dia dibalas dengan hukuman bunuh. Karena dia membunuh orang, dia dibalas, dia mematikan orang, dibunuh dengan hukuman mati. 1. Yang kedua, wasayyibu zani, wasayyibu, dan janda atau duda azani yang berzina. Janda yang berzina atau duda yang berzina boleh dihukum mati dengan hukum rajam. Nah, yang ketiga, watariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, li al-mufaroku, yang memisahi, lil jamaati, kepada jamaahnya. Orang yang meninggalkan agama, murtad, dan meninggalkan jamaahnya, boleh dihukum mati. Tapi bagaimana hukumnya? Bagaimana cara menghukumnya? Gak boleh perorangan, gak boleh. Ini loh. Summa, kemudian kata Ibnu Katsir, idza waqa'a syai'un, apabila sudah terjadi sesuatu min hadhihi salah satu dari 3 alasan ini tadi, karena membunuh orang boleh dibunuh, karena berzina padahal dia duda atau janda atau orang yang sudah menikah berzina, itu boleh dihukum mati dengan dihukum rajam, atau karena dia, yang ketiga tadi apa? Murtad, meninggalkan jamaah. Ini kalau terjadi salah satu dari 3 alasan ini, falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun, min ahadir ra'iyata, dari salah satu rakyat, tidak boleh satu pun dari rakyat ini, ayyaqtulahu, untuk membunuhnya, enggak boleh. Caranya bagaimana? Wa innama, dan sungguhnya tiada lain, dzalika, yang demikian itu, membunuhnya tadi diserahkan ilal imam, kepada imam, kepada yang berwenang, yang berwajib, atau naibihi, kepada naibnya, pengganti imam. Kalau imam ada, imam; kalau enggak ada imam, pengganti imam.
Nah, sekarang ini yang namanya al-imam maupun naibul iman ini enggak ada di seluruh dunia, enggak ada. Yang ada sekarang presiden. Ya, sehingga hukuman mati itu dilaksanakan melalui sidang-sidang pengadilan yang dimana penguasa tertinggi dalam suatu negara dia adalah seorang presiden atau seorang raja di suatu kerajaan atau presiden dalam suatu negara, dia yang mengatasi semua tiga itu tadi, seharusnya begitu. Tapi karena Indonesia dan banyak negara dunia ini menganut sistem demokrasi, ya, demokrasi, jadinya ya presiden tidak berwenang dalam masalah hukum. Ada judikatif, beliau presiden ini eksekutif. Ada lagi lembaga tinggi negara satu lagi yang namanya legislatif, DPR, MPR. Itu legislatif. Judikatif, kehakiman. Mestinya seorang hakim agung kalau betul-betul itu demokratis tidak boleh dipengaruhi oleh seorang presiden. Presiden enggak boleh ikut campur tangan. Nah, kalau kerajaannya monarki ke negara wilayah kenegaranya itu wilayahnya itu adalah wilayah monarki kerajaan, itu raja berhak campur tangan dalam semua bidang tadi, 3 bidang tadi. Wallahu a'lam. Kelanjutan mengenai ayat ini insyaallah kita sambung besok pagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan, memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan barokah yang banyak dan barokah, dan memberi kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.